بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari surat Al-Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah berikan kita husnul khatimah. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak, keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدارين آمين. وللراهن ar-ruju'u fihi ma lam yaqbidhu. Mana? Udah habis itu. Bab baru faslun fi hajris safihi. Itu kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi hajris safihi wal muflisi. Wal hajru lughatan al-man'u wa syar'an man'u tasarrufi fil mali. بخلاف التصرف في غيره كالطلاق فينفذ من السفيه وجعل المصنف الحجر على 6 من الأشخاص الصبي والمجنون والسفيه وفسره المصنف بقوله المبذر لماله أي بصرفه له في غير مصارفه والمفلس وهو لغة من صار ماله فلوسا ثم كني به عن قلة المال أو عدمه وشرعا الشخص الذي ارتكبته الديون wala yafi maluhu bidainihi au duyunihi. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, bermula ini itu fasal. Fi hajris safihi wal muflisi, pada menahan harta as-safihi, orang yang bodoh. Yang dia nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan as-safih, orang yang bodoh, orang yang belum cukup buat dia mengelola hartanya. Wal muflisi, dan orang yang kolaps, orang yang bangkrut. Dijelas bagaimana pada kajian ini kita diingatkan untuk menjadi orang-orang yang bersyukur, karena dengan kajian ini berarti ada fakta di mana orang-orang yang diberikan kekurangan oleh Allah sehingga dia tidak bisa memanage harta yang dia punya. As-safi, orang-orang yang dia mempunyai kekurangan akalnya dari lantaran memang udah ditentukan seperti itu, sehingga melahirkan rasa syukur pada diri kita bahwa kita diberikan kesempurnaan oleh Allah. Kenal duit, bagaimana cara mendistribusikannya, mana yang lebih penting. Karena ada orang-orang yang mereka, maaf ya, gila enggak? Kalau sekarang bahasanya ODGJ, orang dalam gangguan jiwa kepanjangan itu. Ada orang yang dia secara mental gitu ya, secara mental dia enggak terganggu, tetapi memang secara akal diberikan kekurangan. Ada orang yang tidak mengenal dengan harta, dengan yang sesuatu yang dia pegang. Jadi ada
dia orang yang punya penyakit itu atau dalam keadaan dia kalau dikasih duit 5.000 dia senang, tapi kalau dikasih duit 20.000 dia nggak mau gitu. Artinya dia memang tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Kalau orang yang gila kan memang dia tidak terkontrol, dia orangnya suka ini mah bersih rapi gitu ya, sekolah gitu, atau kalau kayak kita di sekolah luar biasa gitu kan. Nah itu kan orang-orang yang dia secara mentalnya orangnya rapi bersih, tapi dia punya kekurangan, ada kekurangannya. Nah dan kita bersyukur untuk mendapatkan atau diberikan karunia oleh Allah dalam keadaan yang sempurna. Makanya di dalam Al-Quran ada bimbingan terhadap mereka, orang-orang yang dia punya bodoh safi. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Itu kan disampaikan di dalam Al-Quran bahwa ada orang-orang yang Allah memang disuruh tahan hartanya. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Emang Allah pesan jangan kalau terhadap orang yang safi, orang yang bodoh, ada orang yang nanti akan dijelaskan tidak mampu cara manage hartanya, ente jangan kasih semuanya. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Kita disuruh mengatur karena mereka dia tidak punya kemampuan untuk itu. Warzuquhum fiha, tapi berikan rizki kepada mereka, kasih kebutuhannya. Waqsuhum, beliin baju. Saya emang kagak ngerti, dan itu diceritakan dalam Al-Quran. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Artinya pada saat kita hadir di tempat ini, kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memanage harta, atau kita mengenal bagaimana cara untuk mendistribusikannya atau mengelolanya. Itu karunia yang besar ya akhi. Malam ini kita diajarkan dalam fikih tentang orang-orang yang mereka harus kita tahan hartanya, jangan diserahkan kepada dia semuanya karena kekurangan yang dia miliki. Jadi kita kudu bersyukur. Termasuk juga nanti kepada anak-anak kecil. Yang ini yang sering terjadi adalah kepada mereka anak yatim. Wabtalul yatama, dan berikanlah ujian kepada mereka hatta idza balagun nikah. Fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Jadi kalau kepada anak-anak kecil kita harus mengujinya. Jangan kita berikan kepada dia yang pada saat dia belum bisa memanagenya. Biasanya memang anak-anak yatim. Dan ini juga nanti diingetin kita bahwa ada orang-orang yang mereka justru memanfaatkan ketidakberdayaan dari anak yatim atau sapi itu. Nanti kita akan ngaji jamaah. Tapi ini adalah sebuah pembelajaran fikih yang tidak lepas dari sebuah amanah yang boleh jadi itu kita sebagai penanggung jawabnya. Kan banyak sekali kita lihat ada orang misalnya jatah warisnya cuman dia masih anak kecil, anak yatim, dia nggak bisa ngelola, kemudian dimanfaatkan dan dikhianati. Waliyadzubillah. Biasanya yang begitu hidupnya nggak akan berkah dan cilaka karena mereka menjadi orang-orang yang zalim terhadap hak orang lain. Nah, kita akan masuk kepada pembahasannya. Fi hajris safihi wal muflisi, pada menahan harta dari orang yang bodoh atau dia nanti ada penjelasannya akalnya kurang sempurna untuk memanage dari hartanya, wal muflisi, dan untuk orang yang bangkrut. Wal hajru, dan bermula menahan. Al hajru lughatan secara bahasa al man'u, itu al man'u, menahan, jadi ditahan. Wa syar'an, kalau bahasa kerennya ada nanti pada waktu tertentu, kalau kepada muflis itu orang yang bangkrut, nah dia namanya dibekukan hartanya gitu. Tapi ini menahan. Wa syar'an, dan secara syariat man'ut tasarrufi fil mali bi khilafit tasarrufi fi ghairihi.
yakni menahan at-tasarruf, pengelolaan fil mali pada harta. Jadi untuk mengelola dari hartanya, yang disebut dengan al-hajru adalah secara syariat, secara syara mencegah untuk pengelolaan fil mali pada harta bi khilafit tasarrufi fi ghairihi, dengan berbeda pengelolaan tasarruf fi ghairihi pada selain daripada harta. Jadi ini berkaitan dengan harta saja. Kalau bukan dengan berkaitan harta, maka dia tidak perlu untuk ditahan. Contohnya katolaki, seperti perceraian. Fayanfudu minas safihi, maka yanfudu berlangsung atau terjadi apa at-tolaku minas safihi, dari orang yang dia bodoh atau dia tidak mampu dalam mengelola harta. Jadi misalnya ada seorang suami yang dia tidak pandai atau dia safih, saya mau menyebut bodoh kayaknya terlalu kurang pas di telinga gitu ya. Artinya dia tidak punya kemampuan untuk itu, ada kekurangan lah. Tapi kan dia boleh jadi punya istri, boleh jadi dia punya istri. Dulu kalau film dulu sinetron tuh ada namanya si Encep tuh, yang si Encep yang rambutnya di atas itu. Artinya dia punya kekurangan itu, misal, tapi dia punya istri. Dan kemudian dia berkata, nih orang, dia secara pengelola harta nggak bisa dia. Dia berkata kepada istrinya, aku ceraikan engkau. Fayanfudu, maka terjadi itu perceraian. Karena yang dimaksud dari al-hajru ini adalah man'ut tasarrufi fil mali bi khilafit tasarrufi fi ghairihi. Kalau pada yang lainnya enggak. Dia enggak termasuk untuk tercegah. Tapi dalam pengelolaan harta nih yang sedang dibahas. Kalau misalnya dia dalam urusan selain itu seperti tolak, fayanfudu minas safihi, maka berlangsung apa at-tolaku minas safi, dari orang yang safih itu. Makanya orang-orang yang mereka diberikan kesempurnaan akal, kalau kita ngelihat pada ayat ini, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa, kita enggak habis-habisnya bersyukur, berterima kasih, Pak. Berterima kasih kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang kerjaannya ngeluh, ente kudu ngaji ini malam. Ada orang yang bahkan bukannya dia nggak bisa nyari, bahkan dia tidak bisa memanfaatkan mengelola harta yang dia punya. Karena dia diciptakan dalam keadaan seperti itu. Makanya sama Allah dalam Al-Quran diberikan perhatian khusus. Kalau ketemu ada orang-orang as-sufaha, jamak taksir dari safi, jangan diberikan hartanya, berikan sesuai kebutuhannya. Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha. Tapi kalau dia pengen beli apa, kasih. Dia mau misalnya mau beli mainan gitu, mau beli apa sesuatu, mau beli TV gitu, yang kita beliin, kasih. Emang duitnya ada, warzuquhum fiha. Tapi jangan dikasih duitnya semuanya. Ente kudu tahan, karena dia tidak mampu untuk mengelolanya atau memanfaatkannya. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jadi ada orang-orang yang dikasih kepercayaan oleh Allah Jalla Jalaluh. Naam. Wa ja'alal musannifu, dan telah menjadikan siapa al-musannif, pengarang kitab ini, al-hajra, akan hajar, yakni menahan harta itu, ala sittatin, atas 6 orang, minal ashkhasi, dari manusia. Jadi ada 6 golongan yang hartanya boleh kau tahan dengan alasan-alasan yang berbeda tentunya. Nah, kalau orang yang safi, nah itu tadi alasannya telah disampaikan. Tapi nanti ada juga. Yang pertama adalah as-sabiyu. Boleh dia jadi as-sabiyu, boleh as-sabiyi. Tadi kalau Bang Hilmi baca as-sabiyi wal majnuni boleh saja, karena dia menjadi badal dari sittah. As-sabiyu wal majnunu was-safihu. Pertama adalah as-sabiyu, anak kecil.
Nah, anak kecil tuh jangan diserahin duitnya semuanya, dia belum bisa mengelolanya, tahan. Makanya terlebih khusus kasusnya ini kepada anak-anak yang yatim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Ini diatur karena memang banyak betul orang yang maaf, dia khianat, mengambil kesempatan kepada orang-orang yang dia tidak punya kemampuan karena masih kecil. Kebanyakan ini harta anak yatim, double jadi itu. Udah anak-anak kecil juga, anak yatim juga. Ditinggal, abangnya duluan kan jauh jaraknya tuh. Adiknya yang masih kecil suka kita ketemu, umur baru SD kelas 1, kelas 2. Kan dia udah ada bagiannya tuh. Misalnya ibunya kemudian nikah lagi, warisnya sudah dibagi. Kan biasanya yang megang itu abangnya yang paling tua. Nah kadang-kadang nih anak dia punya hak gitu, dia kagak tahu bahwa tugas dia adalah memberikan itu haknya kepada anak-anak tersebut. Sampai diatur kalau udah gede, fa'in anastum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau kau kira dia udah cerdas, sudah bisa mengelola, kasih dia hartanya. Fadfa'u ilaihim, jangan ditahan lagi. Fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan jikalau engkau ingin memanfaatkan itu, ada aturannya juga. Jangan kemudian wala ta'kulu amwalahum israfan wa bidaran ayyakbaru. Justru mumpung nih anaknya belum gede, buru-buru dihabisin tuh rezekinya. Kadang-kadang dibalik nama, dia kagak tahu dibalik nama tuh suratnya, padahal punya tuh anak yatim. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayyakbaru. Ini banyak terjadi Pak di masyarakat. Mereka yang kelewat berani untuk menzalimi kepada orang-orang yang mempunyai hak sesungguhnya. Waliyadzubillah. Makanya dipesan oleh Allah, kalau ente jadi orang mampu mengelola harta anak itu, hati-hati. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif, kudu jaga, jangan ente makan itu harta anak kecil. Tapi kalau engkau butuh, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau dia emang terdesak, emang fakir, hidup bareng, boleh makan tapi sepantasnya. Kan ada orang yang dia misalkan kebetulan hidupnya pas-pasan juga, sementara ini uang buat dia makan atau harta buat dia makan, buat anak kecil itu doang, sementara dia kagak, maka boleh dia makan tapi ukuran bil ma'ruf, pantas gitu, yang pantas. Nih jangan kemudian hartanya dibuat foya-foya buat dia. Begitu udah gede kita kesian ngelihatnya, udah nggak bisa nolongin anak yatim, justru zalim sama anak yatim. Nah kadang-kadang ini terjadi kepada saudara-saudaranya juga. Udah gue yang megang lah urusan gue, tapi giliran udah gede udah nggak ada duitnya. Waliyadzubillah. Nah ini yang pertama, golongan pertama as-sabiyyu. Dia anak kecil yang dia boleh jadi orang tuanya lagi pergi atau apa, kita dititipin gitu ya. Nah itu kalau masih anak kecil kayak begitu. Saya dulu waktu habis saya haji tahun 80 gitu, tahun 80, kita dititipin tuh uang sama teman beliau, kepercayaan beliau. Jadi kalau giliran ada waktunya kita minta duit ke beliau tuh dikasih itu orangnya. Nah itu maksudnya begitu. Jadi kalau dikasih langsung gitu, maka akan dia tidak bisa manfaatkannya. Jadi kita minta duit kita sampai pulang, dititipin duit berapa gitu, ya kita yang ngelola. Orang tersebut yang mengelola. As-sabiyyu wal majnunu, dan orang yang gila, orang yang dia tidak punya tidak waras gitu ya. ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Wal majnun itu termasuk juga ini 6 orang. Yang kedua adalah al majnun. Yang ketiga as-safihu, orang yang dia bodoh, orang yang tidak punya kemampuan untuk memanage keuangannya.
Maka kalau ketemu kayak begitu, punya saudara gitu, kita suka juga ngelihat ada dalam satu keluarga gitu, ada yang maaf dia diberikan kekurangan dalam ukuran itunya, bahkan dia kagak kenal duitnya malah, padahal itu duit dia. Maka itu harus ditahan, jangan diserahin sama dia. Wa fassarahu al-musannifu biqaulihi, dan telah menjelaskan hu akan as-safihu, siapa al-musannifu, pengarang kitab ini, yang dimaksud dengan as-safih kata muallif biqaulihi, dengan ucapannya musannif, al-mubadziru limalihi, yakni orang yang menghambur-hamburkan kepada hartanya, ay yasrifuhu fi ghairi masarifihi, yakni artinya orang yang mentasarrufkan, menggunakan dari hartanya, fi ghairi masarifihi, pada selain tempat yang harusnya dia tasarrufkan. Ya berarti dia ada kekurangan dalam dia, misalnya dia belanja, punya dikasih duit 50.000 beli ciki, kemudian dia kagak minta kembaliannya, atau ketika ada orang dia beli dikasih aja tuh uangnya. Nah itu termasuk as-safi, artinya pasti ada kekurangan dalam dia pikirannya atau akalnya, sehingga dia tidak mampu menjaga harta yang dia punya. Maka terhadap orang seperti itu, kita ada walinya, ada keluarganya, dia yang harus nahan, ditahan, diberikan seperlunya sesuai kebutuhannya. Wal muflisu, dan bermula yang keempat bermula yang keempat adalah orang yang muflis, orang yang dia bangkrut. Dalam istilah fikih adalah orang yang dia wa huwa lughatan, secara bahasa, mansara maluhu fulusan. Yang disebut dengan muflis adalah seseorang yang telah terjadi berubah menjadi apa, maluhu, hartanya, man itu fulusan, menjadi recehan. Makanya kalau fulus itu, fulus dia duit pecahan kecil. Makanya ente ada fulus gak? Ada fulus gak? Itu pecahan kecil. Kalau pecahan banyak, maluhu, harta. Nah, yang disebut muflis dalam kehidupan kita adalah orang yang awalnya kaya, berlimpah, kemudian dia bangkrut. Summa kunniya bihi an qillatil mali au adamihi, kemudian dikunyakan dengan orang itu dengan muflis. An qillatil mali, dari sebab sedikitnya harta, au adamihi, atau ketiadanya harta. Bekas orang kaya, dan ini banyak betul orang-orang yang mereka salah jalan, kemudian kekayaan yang dia miliki habis, atau dia mungkin kurang, yang pasti sih kurang sedekah, Pak. Kalau dalam rumusan agama gitu, kalau engkau melihat ada orang yang dulunya kaya, kemudian berbalik hidupnya jadi susah, itu indikasi utamanya pasti orang itu enggak demen sedekah. Karena kalau demen sedekah, dia pasti hidupnya berkah, Pak. Pasti berkah, nggak ada ceritanya. Karena Nabi bilang, kalau orang yang bersedekah tidak akan berkurang manaqasat min malin, tidak berkurang dari mengurangi dari harta yang dia sedekahkan, nggak berkurang. Nah, tapi kalau ada orang yang kemudian dia punya harta banyak, setelah itu habis, soro maluhu fulusan, berubah menjadi hartanya menjadi uang recehan. Jadi kalau orang, ente ada fulus gak? Itu pasti duit recehan, 20.000, 50.000, 100.000. Tapi kalau misalnya 1 juta, 2 juta, bukan fulus namanya. Dia harus fulus adalah recehan, uang yang dalam jumlah sedikit. Nah, secara bahasa, orang yang dia punya harta kemudian dia tidak, hartanya jadi berkurang sedikit, an qillatil mali au adamihi. Wa syar'an, dan secara syariat, asyakhsu, yaitu seseorang, alladzi irtakabathu ad-duyunu, yang telah menunggangi dia apa ad-duyunu, artinya dia dibebani oleh hutang-hutang, itu muflis, biasanya bangkrut. Makanya kalau dalam hal ini
yang paling berhak untuk menentukan muflis bangkrut kolwet itu ya hakim, pemerintah. Kita suka ngelihat bank yang dulu namanya bank dilikuidasi gitu ya. Nah itu kan bank-bank yang kemudian kolaps dan kemudian hartanya disita karena dikonversi dengan hutang yang mereka punya, perusahaan yang punya, dan itu harus dibekukan hartanya. Nah dalam kondisi ini namanya hal hajru, yakni dibekukan dia punya harta. Selesain dulu urusannya, asetnya dinominalkan, kemudian dikalkulasi dengan tanggungan yang harus dia bayar. Nah itu namanya orang muflis. Tapi kalau dalam urusan nanti di yaumil qiyamah, yang disebut muflis adalah orang yang dia bersama cuman bentuknya amal perbuatan, ibadahnya rajin, hajinya banyak, sedekahnya banyak, tapi nanti di yaumil qiyamah banyak yang nuntut juga karena dia berlaku zalim kepada banyak orang. Harta orang diambil, ribah, namimah, kan dia kudu tebus, Pak. Nah nanti di yaumil qiyamah menebusnya adalah dengan membayar amal kebaikan yang dia punya. Cilakanya sampai Nabi bilang bahwa kalau dia tidak bisa membayar itu nanti di yaumil qiyamah dengan kebaikannya, maka dosa orang yang dizalimi ditumpahin ke dia, limpahkan ke dia. Waliyadzubillah. Nah, ini juga lebih bahaya lagi. Kalau udah muflis di situ nggak bisa balik kaya lagi. Kalau di dunia ente boleh jadi tahun 2000 sekian 2010 aneh lagi susah-susahnya, usaha bangkrut, semuanya aneh jual, bangkrut dia. Tapi kemudian tahun 2012 Allah kasih rezeki naik lagi. Kalau di dunia ente bangkrut, muflis, masih ada peluang untuk bangkit, masih ada usaha untuk kemudian menata lagi dengan manajemen yang baik. Tapi kalau muflis nanti di yaumil qiyamah nggak ada lagi kesempatan untuk kita menjadi orang yang mendapatkan pahala yang banyak, nggak ada. Waliyadzubillah. Makanya kalau muflis bokek bangkrut di dunia begitu menyakitkan, apalagi pada saat engkau nanti bokek bangkrut di yaumil qiyamah. Makanya kalau dalam Al-Quran orang-orang yang muflis kayak gini, orang-orang yang teliti hutang, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau ada orang yang berhutang kepadamu, dia dalam kesusahan, kasih tenggang waktu, kesian, kasih tenggang waktu. Tapi kalau engkau punya uang banyak dengan orang-orang muflis seperti ini, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kesian, emang gak punya kemonesan lagi. Dia jatuh dari anak tangga, udah jatuh tertimpa dengan tangganya ya. Udah jatuh tertimpa tangga gitu, udah jatuh tertimpa tangga, maka tolongin, nggak enak Pak. Apalagi kalau orang yang biasa susah, dia mendapatkan kesusahan biasa Pak. Udah kalau kata Zainuddin MZ, emang udah nukangin makanan sehari-hari, nggak kaget. Tapi kalau orang yang biasa berlimpah kemudian dia dalam keadaan susah, orang-orang hebat yang bisa bertahan dalam keadaan seperti itu. Jangan kata itu Pak, mereka yang biasa punya jabatan, makanya ada penyakit post power syndrome. Orang yang punya jabatan biasa dilayani, begitu dia nggak punya jabatan, tersiksa juga Pak. Kalau yang mereka nggak siap ya, nggak semuanya. Ada orang yang kemudian bersyukur, alhamdulillah selesai, dia bisa selesai dengan selamat, dia menjaga amanah. Kalau dalam sejarah Indonesia tuh ada yang namanya Jenderal Hugeng. Nah itu sampai beliau dikenang di Republik ini seorang Kapolri yang dia mempunyai kejujuran, keamanah yang dia punya, dan belum tergantikan sampai saat ini gitu. Karena beliau bisa menjaga itu. Nah orang yang muflis, orang yang dia banyak ditimpa, bukannya cuma hancur dia usahanya, tapi dia juga irtakabathu ad-duyunu wala yafi, dan tidak cukup. Apa yang tidak cukup? Maluhu, hartanya dia, bidainihi, untuk bayar satu hutang, au duyunihi, atau hutang-hutang yang lain. Jadi dia asetnya, harta yang dia punya udah nggak cukup untuk ngebayar daripada dia punya hutangnya.
Nah ini yang mengambil keputusan hakim biasanya. Perusahaan ini dianggap kolaps, bangkrut, maka kemudian aset-asetnya ditahan dan kemudian nanti untuk ngeberesin dari masalah hutangnya dia. Makanya ini juga menjadi pengingat buat kita. Ini pelajaran, jangan sampai kita masuk kepada golongan orang yang muflis di dunia, apalagi juga nanti di akhirat. Bagaimana caranya? Kita udah ngaji. Sesungguhnya Islam begitu mengajarkan fikih dalam hal ini, mengajarkan supaya engkau menjadi orang yang mendapatkan keberkahan dalam usaha jual belimu. Di antaranya adalah pada saat waktu itu kita bahas zakat. Bagaimana kita disuruh ngitung di awal, kapan ente buka itu dagang, kapan ente usaha. Maka kemudian tentuin hitung karena berkaitan dengan haulnya nanti. Artinya dari awal sudah disiapkan mentalitas jadi orang sukses. Karena bicaranya bicara zakat, nggak ada istilah dia rugi, nggak ada. Karena yang dihitung adalah zakat. Kalau zakat berarti dia berlebih. Cuma kadang-kadang banyak orang yang nggak percaya dengan rumusan Islam. Kadang-kadang orang mengandalkan kepada rumusan ekonomi saja. Kalau rumusan ekonomi, dia memang kalau waktu kita belajar dengan modal sedikit mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Tapi kalau dalam konsep agama enggak cukup itu. Ente kalau ingin dapat berlimpah, maka pertama paling tidak niatkan untuk melakukan kebaikan saat engkau nanti mendapatkan keberuntungan, yaitu zakat. Dan diantaranya adalah kawal ibadahmu, ibadah berniagamu itu dengan bersedekah agar berbagai kemungkinan yang negatif, yang tidak baik tertolak dengan sedekah. Nah itu yang begini nggak kena sama hukum ekonomi, nggak kena, karena mereka menyedikitkan pengeluaran, yang penting pemasukan udah banyak. Nah, tapi nanti pemasukan banyak dari situ, pengeluarannya dipaksa dari penyakit-penyakit biasanya. Urusan-urusan ada aja yang akhirnya dihitung-hitung habis juga. Makanya mudah-mudahan Allah selamatkan kita dalam hal ini. Dan ini kita ngaji tentang orang yang nanti hartanya harus dibekukan. Nah, kita dengarkan kumandang adzan dulu. Tukang adzannya Ustaz Solah dah, adzan Ustaz Solah. Kan nggak ada suara paling enak saya Ustaz Solah di sini. Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. La haula. حي على الصلاة.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة الدائمة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة الفضل والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما ربياني صغيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jemaah, kita lanjutkan sedikit lagi. Yang selanjutnya adalah setelah muflis yang kelima, wal maridu al makhufu alaihi min maradihi. Dan bermula yang kelima, orang yang sakit, al makhufu yang dikhawatirkan alaihi atasnya, atas orang yang sakit itu, min maradihi dari sakitnya orang tersebut. Jadi kalau takut sakitnya itu yang kemudian sampai kepada meninggalnya dia. Wal hajru alaihi, dan bermula menahan atas orang yang sakit itu hartanya itu, fima zada ana thuluthi, pada sesuatu yang lebih ala thuluthi, atas sepertiga. Jadi kalau misalnya sakit, dia sakit kemudian udah sepuh gitu, kemudian dia punya harta, dia misalnya pengen sedekahin semuanya. Nah, itu yang dia boleh lakukan itu sepertiganya aja, jangan semuanya. Dia perlu ditahan tuh hartanya. Kenapa? Wa huwa sulutsa at-tarikah. Dan bermula yang dimaksud dengan mazada ala thulusi, sesuatu yang tambah, yang lebih dari sepertiga, yakni 2/3 at-tarikati, warisan buat anak-anaknya. Makanya jangan nungguin sakit kalau mau sedekah gitu, kalau sakit. Jadi memang harus disiapin dari sekarang. Kalau misalnya kita udah sakit parah gitu, terus dia ngomong begini, ini rumah nanti kalau bapak udah meninggal, ayah udah meninggal, atau dia nanti besok gitu sebelum dia meninggal, ini dihibain, disedekain semuanya gitu. Nggak boleh dia lebih dari sepertiganya. Yang 2/3 kudu tahan, karena itu buat warisan daripada anak-anak yang dikit, kemudian berobat sampai ngejual yang dia punya. Nah, itu lain, itu karena kebutuhannya. Itu karena kebutuhannya. Bahkan kadang-kadang sang anak juga, bapak emaknya nggak punya duit, kadang-kadang dia yang malah justru membiayai pengobatannya. Itu berbeda. Wa hadza in lam yakun 'alal maridi dainun. Dan bermula ini yang ditahan itu, yang sepertiganya aja boleh dikeluarin, 2/3 ditahan. In lam yakun, jika tidak ada 'alal maridi, atas orang yang sakit, dainun, utang. Kalau misalnya ada, jangan disedekain, bayar utang dulu. Fa in kana alaihi dainun yastaghriqu tarikatahu hujira alaihi fi thuluthi wa mazada alaihi. Maka jika ada alaihi, atas orang yang sakit itu, apa yang ada, dainun, hutang, yastaghriqu, yang menjadi tenggelam atau habis, tarikatahu, menghabiskan tarikatahu, akan warisannya, hujiro alaihi, ditahan hartanya, jangan dikeluarkan, fi thuluthi, pada yang sepertiga, wa mazada alaihi, dan sesuatu yang lebih dari sepertiga. Jadi kalau misalnya dia punya hutang, maka ditahan, udah lebih baik buat bayar hutangnya dulu. Kalau dia sakit misalnya mau bantuin masjid gitu misalnya, tapi dia masih punya hutang,
masih punya hutang nih. Dari sepertiganya itu maka dia buat bayar hutang. Kalau ada lebihnya baru buat dia sedekah. Nah yang 2/3-nya nggak boleh dikutak-atik. Itu buat sesuatu yang dia tinggalkan atau warisan. Yang keenam jamaah, wal abdul ladzi lam yu'dzan lahu fit tijarati, dan seorang budak alladzi lam yu'dzan yang tidak diberikan izin lahu bagi si budak itu fit tijarati dalam berniaga. Jadi budak murni, nggak ada dia berniaganya, nggak dagang. Fala yasihu tasarrufuhu bi ghairi idzni sayyidihi, maka tidaklah sah tasarrufnya dia, mengeluarkan hartanya dia itu bi ghairi idzni sayyidihi, dengan tanpa izin dari tuannya. Jadi nggak sah dia tuh, harus izin dari majikannya, karena dia nggak punya penghasilan apa-apa. Kalau yang dia tasarrufkan pasti tuh harta dari majikannya. Berhubung harta dari majikannya, kudulah dia izin kepada suaminya. Termasuk juga seorang istri, kalau misalnya itu harta suaminya, dia mau tasarrufkan, dia harus izin kepada suaminya. Dia tasarrufkan, dia keluarkan, izin suaminya. Itu suaminya ngizinin dapat pahala, istrinya dapat pahala. Yang jadi suami juga jangan jadi pelit, karena di masa Rasulullah ada seorang suami yang dia pelit. Istrinya ngadu kepada Nabi, saya punya suami pelit ya Rasulullah, tidak memberikan. Maka bolehlah si istri itu mengambil sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan yang harusnya dia dapatkan. Jangan juga dijadiin kesempatan dibawa semua, diambil semua, jangan. Makanya jadi suami, kalau engkau berlaku bakhil kepada istrimu, maka sesungguhnya engkau adalah orang yang tidak tahu menghargai tentang perjuangan dari orang yang telah banyak berkorban pada dalam hidupmu. Jadi nggak benar kalau suami pelit sama istri, nggak benar. Dan musibah tuh kalau misalnya seorang istri punya suami bakhil, aduh kesian Pak. Karena mereka tidak pernah berhitung untuk membahagiakan, untuk membuat kebahagiaan pada suaminya. Maka memberikan bernilai sedekah semua, kepada anak bernilai sedekah semuanya. Kalau udah sedekah Pak, nggak bakal berkurang. Makanya kalau yang enak itu Sadajis, pokoknya di mana aja ada duit, lu lihat ambil, abang ikhlas, keren gitu kan, ambil. Karena dia tahu dia ngumpetin duitnya nggak bakal ketahuan bininya, jadi dicari kemana aja nggak ada. Pantesan ikhlas banget, orang dia naruhnya rapi nggak ketahuan. Tapi kan keren kesannya. Kita udah declare sama istri kita, di mana aja ada duit, jangan pakai izin, abang udah ikhlasin. Keren kesannya, girang. Padahal dicari kemana aja nggak ada tuh duit, kagak ada duit. Pantesan ikhlas banget. Ya, boleh juga itu Ustaz Salah ya. Waduh, abang pulang ziarah dari Solo berubah bang. Besok kita ke Solo insya Allah ya. Saya minta izin juga tuh nanti malam Kamis di saat itu, karena tahun kemarin nggak sempat ke Solo. Naam, wa sakata al-musannifu, dan telah diam siapa al-musannif an asya'a, dari sesuatu perkara-perkara minal hajri, dari menahan harta, madhkuratin yang disebutkan fil mutawwadati, pada kitab-kitab yang panjang yang kajiannya lebih besar. Di antaranya, jadi beliau bilang bahwa dalam kitab ini tidak dibahas, jadi dalam matan takrib tidak dibahas tentang hal-hal yang itu disebutkan dalam kitab-kitab besar. Minha, di antaranya al-hajru alal murtaddi lihaqqil muslimina, menahan harta atas sebab murtad, lihaqqil muslimina, karena menjaga hak orang Islam. Wa minha, dan dalam kitab yang besar itu, fikih yang besar, kajian yang lebih detail, al-hajru alal rahini lihaqqil murtahini, menahan harta orang yang menggadai karena untuk menjaga hak orang yang menerima gadaian. Jadi kalau misalnya dia udah gadai kemudian ditahan tuh hartanya, ente nggak bisa manfaatin karena menjaga dari yang menerima gadai. Gadai misalnya mobil, kemudian setelah itu dia ambil mobilnya mau dijual, nggak bisa, ente kudu ditahan tuh karena udah jadi gadaian.
Ngerinya begitu dia udah jual, kemudian dia nggak punya pegangan lagi. Sementara gadai itu adalah sesuatu yang dijadikan pegangan supaya orang yang memberikan pinjaman itu atau yang berniaga itu mempunyai sesuatu yang bila orang itu one prestasi, maka ada barang yang menjadi gadaian yang bisa dia manfaatkan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab, ya Allah sahil umurana wa umura auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid du'a wa man lahu haqqun alaina, ya maulana hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.